Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa. Seperti diketahui nih, mahalnya harga dan terbatasnya stok minyak goreng beberapa waktu yang lalu mendorong pemerintah untuk menata kembali industri sawit di dalam negeri. Lantas pertanyaannya yang paling mendasar nih, bagi saya mungkin juga bagi teman-teman, kenapa sih ini terjadi padahal Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar loh di dunia? Ternyata tak lain karena adanya mafia minyak goreng terkait CPO dan turunannya. Lagi-lagi, negara kecil dan cerdik terlibat dalam kasus ini, yaitu Singapura. CPO, crude palm oil, minyak kelapa sawit. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton per tahun. Bayangkan kalau itu diangkut oleh truk yang kecil itu berapa juta truk. Kalau satu truk 4 ton, berarti kita butuh kurang lebih 11 juta truk untuk mengangkut kelapa sawit kita. Untuk bayangan betapa produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara sebelah kita, produksi per hektar kelapa sawit kita tuh masih kurang lebih 4 ton. Harusnya per hektar bisa 7-8 ton. Kalau lipat artinya produksi per tahunnya bisa mencapai hampir 100 juta ton. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Maka dari itu, pemerintah saat ini tengah melakukan audit industri sawit di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menertibkan data produksi hasil sawit di Indonesia. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, lewat audit ini pemerintah ingin membangun sistem pengawasan industri sawit yang terintegrasi. Audit sendiri dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ke depan, melalui audit ini pemerintah bisa meningkatkan pengawasannya kepada industri sawit dan mencegah kenaikan harga minyak goreng untuk tidak terjadi lagi. Menurut Luhut, audit ini diperlukan karena Indonesia secara efisiensi masih kalah dengan banyak negara lain di dunia. Selain itu, sejauh ini belum ada data yang akurat mengenai jumlah penghasil kelapa sawit di dalam negeri. Nantinya, hasil audit BPKP akan membuat pendataan produksi sawit lebih transparan. Hal ini dilakukan karena menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, ada perusahaan kelapa sawit yang menyetor pajak justru ke negara lain yaitu Singapura. Gila nggak tuh? Padahal aktivitas produksi perusahaan justru di Indonesia. Jutaan hektar kelapa sawit harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan bangsa lain, bro. Selain itu, dari audit BPKP pihaknya juga dapat melihat potensi kejahatan atau kecurangan yang dilakukan oleh produsen kelapa sawit di dalam negeri. Dari hasil audit sementara nih, ditemukan sejumlah perusahaan kelapa sawit milik asing. Sekali lagi, milik asing beraktivitas di Indonesia sehingga tidak menyetorkan pajaknya ke pemerintah Indonesia. Perusahaan tersebut bermarkas di Singapura dan saat ini setelah ada rencana audit nih, baru mau pindah ke Indonesia. Untuk itu, Luhut mendorong agar BPKP meningkatkan intensitas audit sehingga prosesnya berjalan lebih cepat. Di sisi lain, Luhut juga meminta perusahaan agar secara sadar tertib mengikuti aturan di Indonesia.
demi rasa keadilan dan menjalankan usaha. Menko juga menghimbau ke seluruh lembaga terkait supaya dapat saling membantu dan bekerja sama mendorong kemandirian industri kelapa sawit dalam negeri sehingga tidak diatur negara asing. Saat ini, BPKP telah memulai proses audit perusahaan sawit tahap awal, bro, yakni penelitian pendahuluan dan pengumpulan data terkait izin hak guna usaha atau HGU, izin perusahaan, dan luas lahan kebun kelapa sawit. Pihaknya juga mengumpulkan berbagai data tersebut dari beberapa kementerian atau lembaga, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Perindustrian. Sementara untuk produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat sudah menyamai Malaysia pada tahun 2021. Produktivitas kedua negara produsen minyak sawit terbesar ini sama-sama memiliki 3,15 ton per hektar. Produktivitas perkebunan kelapa sawit dihitung dengan membagi produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dengan luas lahan perkebunan. Sebagai informasi ya bro ya, dari dulu kita produksinya kalah bro dalam head to head ya per hektar karena dulu nggak ada revitalisasi bro. Maksudnya di sini nih, dulu itu kita memang luas gitu lahan kita, perkebunannya sawitnya kita itu luas Indonesia. Cuman yang jadi masalah itu dulu itu kita kebun kelapa sawitnya itu sudah lama, yang sudah puluhan tahun. Nggak seperti Malaysia yang baru 10 tahun, 15 tahun seperti itu. Dan di era Bapak Jokowi baru ada revitalisasi kebun kelapa sawit, yaitu menanam baru lagi yang sudah puluhan 30 tahun itu sudah diganti bro, seperti itu. Nah, hasil audit dari BPKP mencengangkan brother. Ditemukan ratusan ribu hektar lahan sawit tidak memiliki surat yang jelas. Nantinya bila audit selesai, Luhut mengatakan semua data-data industri sawit akan terbuka dan transparan. Ada beberapa data penting petani sawit yang harus diberikan kepada pemerintah, yakni mulai dari perusahaan sawit, luas perkebunan sawit perusahaan, kemudian luas perkebunan sawit di kabupaten. Ada juga data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, baik legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, ada juga data luas plasma perkebunan kelapa sawit dan kemitraan yang menjadi kewajiban perusahaan, jumlah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten, serta data pemilik atau pengelola lahannya. Data-data tersebut menjadi penting mengingat Luhut sudah meminta adanya audit sejak akhir Mei yang lalu. Kala itu, pemerintah juga baru melakukan larangan ekspor kelapa sawit mentah. Selama ini, pemerintah memang tidak mempunyai data industri kelapa sawit di Indonesia. Ini yang jadi problem nih. Jadi, audit ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia, bro. Luhut mengaku pemerintah telah memetakan nama-nama sejumlah perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah. Hanya saja dia enggan merinci perusahaan yang dimaksud. Upaya investigasi ke perusahaan kelapa sawit memang dibidik BPKP saat ini. Sementara menurut Jaksa Agung ST Baharudin mengungkapkan telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk melaksanakan audit atas sektor sawit di Indonesia. Burhanuddin menambahkan, BPKP juga dibutuhkan dalam berbagai agenda penyelidikan yang akan dilakukan oleh kejaksaan. Mampus kau. Kolaborasi ditujukan efisiensi dalam proses audit dengan kerjasama komprehensif. Setelah audit, Kejaksaan Agung RI kembali menyampaikan perkembangan kasus mafia minyak goreng yang terkait penangkapan tersangka ekspor CPO dan turunannya. Jaksa Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah menyebutkan telah mendapatkan bukti yang cukup terkait izin ekspor sebagai perusahaan melawan hukum sehingga penyelidikan dilanjutkan. Saat ini, sudah diperiksa sekitar 30 saksi dan 4 tersangka yang dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berat ini bro. Masuknya tindak pidana korupsi bro. Berat ini bro sanksinya bro. Oke lah, semoga Indonesia ini semakin proteksionisme lah terhadap kekayaan alamnya. Ya karena memang harus kita lindungi bro. Kebijakan proteksionisme ini harus ada dalam negeri bro. Harus ada. Mustahil bro kita bisa maju tanpa mengelola hasil sumber daya alam Indonesia sendiri bro. Ya memang kita terbuka
terhadap investasi ke seluruh negara. Tapi, tanda kutip, harus sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Salam sejahtera, semoga Indonesia maju. Dadah!